Shalom, selamat sore rekan-rekan muda sekalian. Pada saat ini kita akan mulai ibadah kita, mari kita bersatu dalam doa. Segala pujian syukur hanya bagimu Tuhan, sebab namamu yang layak ditinggikan Tuhan. Melalui ibadah kami saat sore hari ini, kami membuka setiap hati kami Tuhan. Baik melalui pujian penyembahan kami, pujian sukacita kami, biarlah Engkau boleh hadir melalui setiap kehidupan kami Tuhan. Urapi kami semua Bapa yang boleh menikmati akan hadirat-Mu, dan biarlah lawatan-Mu turun atas setiap kehidupan kami Tuhan. Ibadah kami dari awal sampai berakhirnya, Tuhan Yesus yang memberkati. Haleluya. Amin. Ya Tuhan, kami rindu akan lawatan-Mu, kami rindu hadirat-Mu mengurapi setiap kehidupan kami Tuhan Yesus. Pujilah aku Tuhan, cobalah aku Tuhan, selidiki batinku dan hatiku, mataku tertuju padamu. Aku cinta padamu Tuhan, aku rindu hadirat-Mu Tuhan, aku ingin selalu dekat padamu, menikmati kehadiran-Mu. Nyanyi Hosana, nyanyi
menyediakan rindu untuk kita bersuka cita mengagungkan nama Tuhan. Ada kuasa dalam nama Yesusku. Haleluya. Sama-sama boleh sama bertepuk tangan buat Yesus Tuhan kita. Namanya Tuhan, menara yang teguh, kota benteng perlindunganku, Allah yang perkasa, ya Bapa yang kekal, gunung batu keselamatanku, Engkau yang termulia di bumi di surga, termasyur perkasa selamanya. Engkau yang berkuasa di dalam segala hal, ada kuasa dalam nama Yesus. Haleluya. Namanya Tuhan, menara yang teguh, kota benteng perlindunganku, Allah yang perkasa, Allah yang perkasa, ya Bapa yang kekal, gunung batu keselamatanku, Engkau yang bermulia, Engkau yang termulia di bumi di surga, termasyur perkasa selamanya. Engkau yang berkuasa di dalam segala hal, ada kuasa dalam nama Yesus. Engkau yang berkuasa, Engkau yang termulia di bumi di surga, termasyur berkuasa selamanya. Engkau yang berkuasa di dalam segala hal, ada kuasa dalam nama Yesus. Ada kuasa dalam nama Yesus. Sekali lagi ada kuasa dalam nama Yesusku. Haleluya. Di nama Tuhan, mari kita persiapkan hati kita untuk kita boleh ditaburkan oleh kebenaran firman Tuhan. Haleluya Yesus. Kami bersyukur Tuhan Yesus buat segala kebaikan dan setiap kehidupan kami. Haleluya, haleluya Yesus. Banyak yang Kau perbuat di dalam rancangan indah terjadi di hidupku, Bapa yang mengerti segala yang ku perlu. Kasih-Mu sempurna, nyata dalam hidupku. Ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan buat
Mari kita berdoa. Kami bersyukur kepadamu ya Allah kami, yang kami kenal dalam Yesus Kristus Tuhan, yang mengasihi setiap kehidupan kami, sehingga pada saat ini kami kembali boleh diberikan kesempatan untuk bersama-sama menikmati akan firman-Mu. Kami yakin dan percaya Roh Kudus ada melawat setiap kami, sehingga firman ini menjadi kekuatan baru atas setiap hidup kami, orang-orang yang telah ditebus oleh Tuhan, supaya hidup kami menjadi hidup yang berdampak bagi banyak orang. Terima kasih dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya, amin. Rekan-rekan muda yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, pada hari yang bahagia ini, dalam ibadah hari ini, saya ingin membawa kita membaca Alkitab yang terdapat dalam Galatia pasal 5 ayat yang ke-13. Galatia pasal yang ke-5 ayat yang ke-13. Beginilah firman Tuhan. Saudara-saudara, memang kamu telah dipanggil untuk merdeka. Tetapi janganlah kamu mempergunakan kemerdekaan itu sebagai kesempatan untuk kehidupan dalam dosa, melainkan layanilah seorang akan yang lain oleh kasih. Dari ayat yang kita baca hari ini, firman Tuhan sedang menegaskan bahwa setiap orang yang telah menerima anugerah keselamatan dari Tuhan Yesus, maka dikatakan di sana, janganlah mereka mempergunakan kemerdekaan itu sebagai kesempatan hidup dalam dosa, tetapi dikatakan supaya melayani seorang akan yang lain oleh kasih. Kita bersyukur bahwa kita ini adalah orang yang telah diberdekakan dalam Yesus Kristus Tuhan. Kita ini adalah orang yang telah ditebus oleh Yesus Kristus. Sehingga kita ini menjadi orang yang diselamatkan oleh Tuhan. Sebab apa? Kita telah dimerdekakan dari dosa. Dan Tuhan dari ayat hari ini bahwa orang yang telah dimerdekakan itu dipanggil oleh Tuhan supaya hidup kita adalah hidup yang melayani. Kita dipanggil untuk melayani. Berbicara tentang melayani, tentu fokus pelayanan kita bukan hanya, kalau berbicara tentang pelayanan, bukan hanya pelayanan di mimbar. Itu adalah sebagian, suatu tempat suatu keadaan yang terbatas. Tapi berbicara tentang pelayanan, melayani ini adalah sesuatu hal yang sifatnya sangat luas. Fokus pelayanan kita dalam melayani, pertama kita melayani Tuhan sebagai pribadi yang pertama dan yang paling utama yang harus kita layani. Kemudian kita juga melayani keluarga kita. Baik keluarga kita secara jasmani maupun juga tentu juga secara keluarga kita secara rohani. Yaitu dalam hidup kita berjemaat. Tetapi juga kita juga boleh melayani sesama kita manusia. Yaitu orang-orang yang membutuhkan pelayanan kita. Seperti yang dilakukan oleh seorang Samaria yang baik hati. Nah, pada sore hari ini saya ingin membawa kita melihat ada beberapa hal bagaimana kehidupan kita dalam melayani. Pertama, bahwa dalam pelayanan itu kasih harus menjadi penggerak dalam pelayanan kita. Dalam kehidupan kita, orang-orang yang diperintahkan oleh Tuhan sebagai orang yang telah ditebus oleh Tuhan, orang yang diselamatkan oleh Tuhan, orang yang telah dimerdekakan oleh Tuhan. Tuhan ingin kehidupan kita menjadi orang yang menggunakan kemerdekaan itu untuk melayani satu dengan yang lain. Dan untuk kita bisa melayani satu dengan yang lain itu, maka kasih harus menjadi penggerak
dalam kita melayani. Ada beberapa hal kenapa kasih harus menjadi penggerak dalam kita melayani. Yang pertama, tatkala kita melayani digerakkan oleh kasih, maka kita akan melayani dengan sukacita. Orang yang melakukan pelayanannya dengan kasih, maka dalam ia melakukan pelayanannya, ia tidak akan bersungut-sungut. Tetapi ia memiliki hati yang penuh dengan sukacita. Kenapa? Sebab kasih yang mendorong dia dalam melayani. Sebab ia menyadari bahwa hidupnya adalah hidup yang telah menerima kasih daripada Tuhan. Yang karena kebaikan Tuhan yang telah menyatakan kasih anugerahnya dalam kehidupannya. Sehingga ia yang berdosa ia diampuni oleh Tuhan. Sehingga ia yang diikat oleh kuasa dosa ia dimerdekakan oleh Tuhan. Dan ia mengalami kemenangan. Ia mengalami damai sejahtera, sukacita, keselamatan yang daripada Tuhan. Maka tatkala ia memiliki menikmati kasih yang daripada Tuhan itu, maka kasih itu jugalah yang menggerakkan dia. Sehingga dalam ia menyatakan pelayanannya bagi sesamanya, ia melakukannya dengan sukacita. Kenapa? Sebab ia tahu bahwa hal itulah yang dikehendaki oleh Tuhan. Oleh sebab itu, ia tidak akan bersungut-sungut tatkala ia dibawa untuk melakukan pelayanan bagi sesama, untuk mengerjakan suatu pelayanan supaya orang lain pun mengalami Tuhan melewati pelayanan dalam bidang apapun yang Tuhan percayakan. Maka ia melakukannya dengan hati yang penuh dengan sukacita, sebab ia mengerti bahwa ia pun telah mengalami kasih Kristus dalam hidupnya. Dan ia melakukan kasih, menyalurkan kasih itu pun dengan sukacita. Supaya apa? Supaya orang lain itu juga mengalami kasih Kristus dalam kehidupan mereka. Kemudian hal yang kedua, tatkala kita melayani dengan kasih yang mendorong kita dalam pelayanan, maka dalam pelayanan kita akan selalu memberi yang terbaik. Orang yang digerakkan oleh kasih dalam melayani, maka ia melakukannya bukan hanya dengan sukacita, tetapi ia juga mengerjakannya dengan memberikan yang terbaik dalam setiap pelayanan yang ia lakukan. Kalau yang pertama tadi kita melihat bahwa kasih itu menjadi hal yang menggerak kita dalam pelayanan kita. Sehingga kita melayani dengan sukacita. Sehingga kita melayani dengan memberikan yang terbaik. Tetapi hal yang kedua yang tidak kalah pentingnya. Apa yang menjadi tujuan kita dalam melayani? Hal yang pertama, tujuan kita dalam melayani adalah menghasilkan buah. Dalam Injil Yohanes pasal 15 ayat yang ke-16, Tuhan menginginkan kita bahwa setiap kehidupan kita ini menghasilkan buah. Buah pelayanan merupakan hasil yang diharapkan dari pelayanan kita, yaitu jiwa-jiwa yang bersukacita dan diselamatkan melalui pelayanan yang kita lakukan. Artinya saudara, bahwa dalam setiap pelayanan yang kita lakukan, yang kita kerjakan, bukan sesuatu pelayanan yang asal-asalan, tanpa ada makna, tanpa ada tujuan. Tetapi dalam setiap pelayanan yang Tuhan inginkan dalam setiap hidup kita, yang meresponi akan kasih Tuhan yang telah memerdekakan hidup kita, supaya kita ini hidup dalam kasih dikatakan dalam firman Tuhan tadi, maka tujuan kita, fokus kita dalam pelayanan, hal yang utama adalah harus menghasilkan buah. Buah pelayanan ini adalah hal yang harus dihasilkan melewati, yaitu jiwa-jiwa yang bersukacita dan diselamatkan melalui pelayanan kita. Artinya tatkala kita bertemu dengan teman-teman kita, dengan rekan-rekan kita yang ada di luar sana, yang sedang mengalami kegoncangan, yang sedang mengalami kekhawatiran, yang sedang mengalami ketakutan.
oleh berbagai kesesakan yang sedang menerpa dalam keadaan situasi dan kondisi seperti sekarang ini. Tuhan ingin juga menempatkan kita sebagai orang-orang yang telah dimerdekakan, supaya kita menjadi alat dalam tangan Tuhan untuk melayani mereka. Supaya apa? Supaya mereka pun yang sedang dalam ketakutan, kekhawatiran, sedang mengalami kesesakan kehidupan, melewati pelayanan yang dilakukan dengan sukacita, dengan memberikan yang terbaik, karena Tuhan telah mengerjakan itu dalam kehidupan kita, sehingga mendorong kita untuk melakukan hal yang demikian, sehingga mereka, orang-orang yang menerima pelayanan itu juga boleh mengalami sukacita karena Tuhan melawat kehidupan mereka. Bahkan mereka yang belum mengenal Tuhan, mereka boleh percaya dan bertobat serta diselamatkan di dalam Yesus Kristus Tuhan. Kemudian hal yang kedua, apa tujuan dalam kita melayani? Tujuannya yang kedua, dalam 1 Korintus pasal 6 ayat yang ke-20, bahwa Tuhan ingin melewati pelayanan yang kita lakukan itu menjadi suatu pelayanan yang memuliakan Tuhan. Tujuan pelayanan yang paling benar adalah untuk kemuliaan nama Tuhan. Jadi tatkala kita ini sedang dipercayakan oleh Tuhan, ambil bagian dalam pelayanan yang kita lakukan, baik itu dalam pelayanan pekerjaan Tuhan, baik itu dalam pelayanan di keluarga kita, baik itu dalam pelayanan kepada sesama kita, orang-orang yang Tuhan kirim untuk kita boleh melayani mereka. Maka tujuannya bukan untuk kemuliaan diri kita sendiri, tujuannya bukan untuk kehebatan kita dan untuk kebanggaan kita. Tujuannya juga bukan untuk popularitas dalam hidup kita, tetapi tujuannya adalah hanya untuk puji dan hormat bagi Tuhan Yesus yang satu-satunya layak diagungkan dalam hidup. Kemudian hal yang ketiga yang tidak kalah pentingnya dalam kita melayani Tuhan, artinya kita sedang menggenapi rencana Tuhan dalam kehidupan kita. Menggenapi rencana Tuhan dalam kehidupan kita, artinya ketika kita melayani, maka sesungguhnya kita sedang menggenapi rencana Allah atas kita sebagai anggota tubuh Kristus yang harus melayani satu dengan yang lain sesuai dengan karunia yang diberikan oleh Tuhan bagi kita. Kita bersyukur kepada Tuhan sebab Tuhan yang memanggil kita, Tuhan yang memilih kita, Tuhan yang menetapkan kita. Ia memanggil kita, Ia menyelamatkan kehidupan kita, tetapi juga Ia memperlengkapi kita dengan segala karunia talenta yang Tuhan taruh atas hidup kita. Tetapi Tuhan ingin semuanya itu menjadi sesuatu hal yang kita harus gunakan, untuk melayani satu dengan yang lain, untuk saling memperlengkapi satu dengan yang lain. Supaya apa? Supaya kita mulai melihat karya Allah yang luar biasa akan terjadi dengan luar biasa dalam setiap pelayanan. Oleh sebab itu, rekan-rekan muda yang dikasihi oleh Tuhan, melewati firman Tuhan pada sore hari ini, Tuhan menginginkan setiap kehidupan kita ini adalah kehidupan yang telah ditebus oleh Tuhan. Kehidupan yang telah dimerdekakan oleh darah Yesus Kristus, sehingga kita ini menjadi orang yang diselamatkan oleh Tuhan. Tapi Tuhan katakan, jangan salah mempergunakan kemerdekaan yang Tuhan telah berikan. Tapi hendaklah engkau melayani satu dengan yang lain dengan kasih. Dan melewati ini artinya kita ini adalah orang-orang yang dipanggil oleh Tuhan untuk melayani. Dalam setiap pelayanan yang kita lakukan dalam hari-hari ini yang Tuhan percayakan dalam hidup kita, biarlah kasih Kristus itulah yang menjadi penggerak dalam kehidupan kita. Tatkala kasih Kristus itu yang menjadi penggerak, yang mendorong kita dalam setiap pelayanan, maka pelayanan yang kita akan lakukan adalah pelayanan yang kita lakukan dengan hati yang penuh dengan sukacita, tidak bersungut-sungut. Bahkan pelayanan yang kita kerjakan, kita akan melakukan dan memberikan yang terbaik dalam setiap pelayanan yang Tuhan percayakan. Dan hal yang kedua yang tidak kalah pentingnya,
kita harus fokus apa yang menjadi tujuan pelayanan yang Tuhan inginkan dalam setiap hidup kita. Tuhan ingin dalam setiap pelayanan yang kita lakukan itu, tujuannya yang pertama menghasilkan buah. Artinya ada banyak jiwa yang mengalami sukacita dan diselamatkan melewati setiap pelayanan kita. Kemudian yang kedua, biar melewati pelayanan kita, nama Tuhan Yesus Kristus ditinggikan, dimuliakan. Kita bukan mencari popularitas, kita bukan menjadi hal supaya dibanggakan. Kita bukan mencari kemuliaan diri sendiri, tetapi yang patut dimuliakan hanya Yesus Kristuslah yang empunya segala kemuliaan, hormat dan kuasa. Kemudian hal yang ketiga, Tuhan ingin melewati pelayanan yang kita lakukan. Tujuannya adalah supaya kita ini meresponi, menggenapi akan rencana Allah yang Tuhan telah taruh dalam setiap hidup kita. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa dalam surga, kami bersyukur pada sore hari ini. Melewati firman-Mu kami dikuatkan oleh Tuhan. Sebab kami ini dipanggil menjadi alat dalam tangan Tuhan, boleh melayani satu dengan yang lain. Biarlah melewati firman hari ini meneguhkan dan menguatkan setiap kami, memberikan semangat gairah dalam setiap hidup kami hari ini dan seterusnya. Biarlah hidup kami menjadi hidup yang dipakai oleh Tuhan, supaya Allah berkarya melewati hidup kami untuk menjangkau, untuk melawat banyak orang. Sebab kami ingin melewati hidup kami, nama Tuhan ditinggikan, dimuliakan. Melewati hidup kami ada banyak orang mengalami perjumpaan dengan Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, terpujilah Engkau Tuhan. Kami berdoa buat rekan-rekan muda yang dikasihi oleh Tuhan. Kami yakin dan percaya biarlah dalam masa muda mereka menjadi orang yang mengasihi Tuhan. Mereka menjadi orang-orang yang menaruh hidupnya dalam kehendak Tuhan. Sehingga dengan demikian kami boleh melihat mereka menjadi anak-anak muda yang dipakai oleh Tuhan. Mereka menjadi anak-anak muda yang dilawat oleh Tuhan. Mereka ada menjadi anak-anak muda yang diperlengkapi oleh Tuhan dengan luar biasa. Sehingga kami boleh melihat ada suatu kebangunan rohani yang luar biasa terjadi dalam kehidupan anak-anak muda. Bahkan melewati anak-anak muda ada berita, kabar baik, kabar keselamatan itu akan sampai bagi banyak orang. Sebab Tuhan memberkati dan memakai hidup mereka. Terima kasih Bapa, terpujilah Engkau yang sedang mengalami persoalan dalam kehidupan mereka, yang sedang mengalami keterikatan oleh segala kuasa dosa, oleh kuasa iblis yang mengikat kehidupan mereka, sehingga hal-hal yang jahat yang mereka lakukan. Tetapi kami berdoa dalam nama Yesus Kristus, biarlah kiranya kasih kuasa Allah pun mengalir dalam hidup mereka, akan melawat dan memerdekakan hidup mereka, sehingga mereka pun mengalami terang Kristus dalam hidup mereka, dan mereka mengalami keselamatan yang daripada Tuhan. Terima kasih Bapa. Dalam segala perjuangan kehidupan mereka Tuhan akan memberkati. Kami yakin dan percaya mereka menjadi anak-anak muda yang kuat, tangguh dalam iman. Mereka akan menjadi anak-anak muda yang dipakai oleh Tuhan dengan luar biasa. Tuhan juga memberkati kesehatan mereka. Tuhan juga memberkati pendidikan mereka. Tuhan juga memberkati pekerjaan mereka, pelayanan mereka diberkati oleh Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tuhan juga memberkati pergaulan mereka, sehingga pergaulan mereka menjadi pergaulan yang tetap dalam kekudusan, yang mempermuliakan nama Tuhan. Bahkan kami berdoa buat orang tua mereka Tuhan, dimanapun mereka berada. Kami yakin dan percaya biarlah orang tua mereka pun diberkati dan dilawat oleh Tuhan. Terima kasih Bapa, terpujilah Engkau Tuhan hari ini sampai selama-lamanya. Kami yakin dan percaya berkat yang daripada Allah Bapa di dalam Yesus Kristus Tuhan akan mengalir atas setiap kehidupan kami, memberkati setiap hidup kami hari ini sampai selama-lamanya. Haleluya. Amin. Selamat sore. Shalom. Tuhan Yesus berkati.